Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk ikut Cool, dapat menghubungi Bapak Redi untuk Salemba dan Bapak Riki untuk Cibubur Times Square. Untuk informasi seputar gereja, dapat menghubungi nomor ini. Kom Seri 100 akan kembali dimulai pada tanggal 25 Oktober 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mendaftar, dapat menghubungi nomor ini. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya, amin. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah,
peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian kita, penyembahan kita hari ini dengan rasa rindu kepada Tuhan. Haleluya. Oh ralabataka syandala labataka. Oh ralabataka ralabalabalabalabala. Oh ralabatasha. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami menyembah hari ini, bahwa kami memuji Engkau, Allah yang kudus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang hebat. Lebih lagi angkat pujianmu, saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, semua karena karyamu Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Mari angkat tanganmu, katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bisa lebih lagi jemaat Tuhan. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Haleluya. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Amin, amin Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru untuk kami Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam. Tiada kasih yang sungguh karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku ada untuk menjadi lebih lagi. Katakan, aku ingin mengenalmu. Sungguh hati kami mau mengenal Engkau Tuhan, dalam dari semuanya ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi.
penyembahmu. Mari naikkan sembahmu buat Allah kita yang dahsyat. Kami ingin mengenalmu, menyembah Allah yang kudus, menyembah Allah yang hebat. Oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Iria la 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 la. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh sama-sama. Mari yang belum bisa berbahasa roh, berbahasa, berbahasa. Haleluya, 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 haleluya. Ora la bala 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 bala. Ora la 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 bala 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 bala. Kami mengangkat tangan kami untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mampu menyembuhkan. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau di muka bumi ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus Raja, segala Raja. Kami rindu menyembahmu, kami rindu menyembahmu Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Lebih lagi naikkan sembahmu buat Allah kita. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu ya Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, amin, amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kasih tepuk tangan. Beri buat Allah kita. Dialah Tuhan yang benar. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita. Come on. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sama-sama hari ini. Amin. Haleluya. Bersuka cita di hadapan Tuhan yang benar. Angkat gunung batu kami Tuhan, keselamatan kami. Haleluya. Lebih lagi katakan buat Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membela kami Tuhan. Tak akan ku ragu, kuasamu semu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, tanganmu Tuhan mengangkatku. Kau Tuhan, Tuhan yang benar, tak pernah digantikan dulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta Allah memuja Engkau Tuhan yang benar. Kasih tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Come on, haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, katakan kepada Tuhan. Oh haleluya. Kau gunung batuku Tuhan, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan kami tak akan takut Tuhan. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, dan kau yang membela kami Tuhan. Tak akan ku ragu, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di, amin. Kami percaya Tuhan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta Allah memuja Engkau Tuhan yang benar. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan yang benar. Namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Tak akan kami takut, tak akan kami ragu, sebab Engkau menjamin hidup kami pasti. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa Tuhan, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta Allah memuja Engkau Tuhan yang semesta alam, semesta Allah, semesta alam, semesta, haleluya, semesta alam, semesta Allah memuja Engkau Tuhan yang benar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari persiapkan hati kita untuk kita terima pemberitaan firman Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa penyembahanmu lebih lagi. Bilang sama Tuhan, Tuhan kami mengasihimu.
Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang lebih lagi, rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan di hadapan hadirat ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang. Sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Ku datang bawa dengan kerinduan-Mu. Hadirat-Mu ya Bapa, ya Tuhan. Segala keangkuhanku ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan. Amin, amin, amin. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sambil angkat kedua tanganmu, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan, ya Bapa, kami rindu. Ku sembahkan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Sekali lagi katakan ku sembahkan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa, kami bawa hati kami Tuhan. Nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara, bahwa kita sebagai manusia, kita punya sifat yang sensitif. Sensitif ini yang kita harus jaga. Jangan sampai menimbulkan suatu negatif dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita tahu bahwa kita hidup ini terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Kita harus perhatikan aspek hidup kita ini melalui roh, jiwa, dan tubuh. Dengan sifat kesensitifan manusia, kadang-kala tidak disadari. Itu yang bisa menimbulkan hal yang negatif di mata Tuhan. Dan membuat kerugian
bagi umat-umat Tuhan. Tadi saya baru buka, ya, apa sih sensitif itu? Saudara, arti dari kata sensitif bahasa Indonesia, saudaraku kasih dalam Tuhan. Dari kata sensitif ialah cepat menerima rangsangan, peka atau mudah membangkitkan emosi. Jadi saya ulangin saudaraku kasih dalam Tuhan. Sensitif ialah cepat menerima rangsangan, peka, mudah membangkitkan emosi. Itu sensitif. Nah, ini bisa saudara sensitif itu menyerang di dalam roh kita. Bisa menyerang di dalam ya jiwa kita maupun dalam tubuh kita. Sebagai umat lebih dari pemenang adalah umat penebus, ya, sekali kita adalah umat yang ditebus oleh darah Yesus, ya. Kita ada umat penebusannya, adalah Tuhan yang menebus segala dosa-dosa kita, ya. Maka disebut umat lebih dari pemenang. Jaga saudara aspek hidup kita ini. Jangan sampai saudara roh jiwa tubuh kita membangkitkan sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita. Pertama saya berbicara tentang roh dulu. Manusia hidup oleh karena roh. Ya. Kalau roh ini sudah selesai di dalam tubuh manusia, ya manusia itu akan mati. Manusia hidup oleh karena roh, karena Tuhan yang memberikan roh di dalam tubuh manusia. Jadi manusia hidup, saudara buku kasih dalam Tuhan, tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan, bukan karena tergantung kekuatan manusia, tetapi karena Tuhan. Amin. Jadi umat kepunyaan Tuhan, supaya rohnya ada, ya, yang menasehati, ada yang membimbing, ada yang menegur, ada yang menyertai hidupnya selama masih hidup ini, maka Tuhan memberikan roh kebenaran kepada umat yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Jadi umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus diberikan roh kebenaran di dalam hidupnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa begitu perlunya saudara umat-umat pilihan, umat yang disebut lebih dari pemenang itu harus ada roh yang lainnya, itu roh kebenaran yang disebut Roh Kudus, itu ada di dalam umat-umat Tuhan, yaitu kita. Kenapa? Supaya kita ini tidak menjadi yatim piatu, supaya kita ini ada yang membimbing. Kita adalah manusia biasa, kita tidak punya kekuatan, ya saudara, yang besar. Kita akui kita ini adalah manusia yang lemah, yang mudah dibujuk, mudah dirayu oleh iblis, mudah jatuh. Maka saya sebutkan tadi sensitif. Jika roh kita tidak ada roh kebenaran, tidak ada roh Allah yang disebut Roh Kudus dalam hidup kita, roh kita berjalan sendiri, mudah jatuh, mudah dicobai. Ya. Maka kita harus jaga roh kita, saudara, dengan sensitif ini, supaya kita tidak mudah jatuh, tidak mudah tergoncangkan, saudara, supaya kita setiap hari saudara meminta supaya ada roh kebenaran dalam hidup kita. Kalau ada roh kebenaran dalam kehidupan kita, saudara, apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita itu pasti terjadi. Ya.
Kalau ada firman di dalam kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada sekali lagi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berkelebihan. Meskipun ada langsung hilang. Dan kita akan tampil menjadi pemenang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya ngambil contoh karena ini kehidupan manusia sehari-hari. Saya juga rasakan, saudara juga rasakan. Bagaimana saudaraku kasih dalam Tuhan kalau kita tidak ada roh kebenaran Roh Kudus dalam hidup kita? Bagaimana? Saudara kasih dalam Tuhan. Kita kalau tidak ada roh kebenaran saudara dalam kehidupan kita. Saudara, bayangkan. Umat-umat Tuhan berjalan sendiri. Apakah saudara hidupnya benar? Tidak benar. Dia itu roh jahat, roh iblis mendekan begitu luar biasa. Sehingga roh kita yang menghidupi dalam tubuh kita dikuasai oleh iblis, didominankan oleh roh jahat. Tidak sedikit saudara umat-umat pilihan yang hidupnya jatuh terus dalam dosa. Dia ingin melepaskan dari dosa, dia ingin keluar dari lubang dosa. Ya saudara, tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Maka dia terus terikat, terbelenggu. Nah, jika saudara roh kebenaran itu ada dalam hidup kita dan kita jaga roh kebenaran di dalam hidup kita, maka saudaraku kasih dalam Tuhan, godaan, cobaan apapun saudara, kita kuat. Kita akan tampil sebagai umat lebih dari pemenang. Hal yang lain, coba saudara perhatikan kehidupan kita, yaitu roh kita. Kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hal-hal yang baik, kalau ada roh kebenaran, saudara, sensitif ini saudaraku kasih dalam Tuhan, emosi, membangkitkan emosi ini saudara, kalau kita positif saudara, ada roh kebenaran itu saudara, apa yang kita lihat, kita dengar hal-hal yang baik, yang memacu roh kita, saudara yang bisa bangkit saudara, kita akan bangkit. Contohnya pujian penyembahan tadi. Saya lihat saudara tepuk tangan, yang di rumah juga tepuk tangan, yang di rumah saudara duduk tiba-tiba saudara bangkit. Itu sensitif. Saudara mendengar pujian penyembahan yang begitu luar biasa untuk Tuhan. Sehingga roh saudara menyala-nyala. Yang membangkitkan rasa, emosi yang positif buat Tuhan. Tapi kalau saudara tidak ada sensitif di dalam roh saudara, dalam pujian penyembahan, mati roh itu. Mati. Saudara nggak rasakan apa-apa. Ya, nggak rasakan apa-apa. Dan bagaimana kalau roh kita mati? Di waktu pujian penyembahan, saudara tidak rasakan apa-apa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, gimana firman Allah bisa hidup dalam diri kita? Tidak akan bisa hidup. Jangan kita terus menuntut Tuhan, supaya Tuhan mengenapi janji-janji melalui firman-Nya. Tetapi saudara tidak pernah rasa, ya saudara, bagaimana membangkitkan roh saudara untuk kemuliaan Tuhan. Mari bangkitkan rohmu. Ada roh kebenaran dalam hidupmu. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Nah, saudara, kalau tidak ada roh kebenaran dalam diri kita, nah sensitif ini dipakai iblis. Begitu apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar yang menjatuhkan roh saudara, yang membuat saudara terbelenggu, saudara lihat. Tidak sedikit orang-orang jatuh dalam dosa. Ya, terlalu panjang kalau saya jabarkan dosa apa saja. Lihat, orang sudah terikat dengan dosa satu, tambah lagi dosa berikutnya, tambah lagi dosa berikutnya. Begitu sensitifnya rohnya saudara dibelenggu oleh iblis dan membuat emosi-emosi yang melahirkan dosa. Melahirkan dosa. Maka tanggalkan itu semua. Undang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biar dia tetap hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Hari lepas hari boleh terus menuntun kehidupan kita. Haleluya. Ya, mengenai jiwa. Yang disebut apa? Perasaan. Yaitu hati. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, ini yang kita rindukan. Setiap hari kita, saudara, rindukan Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Ya, batin saya, batin saudara. Hati ini juga sensitif, jiwa kita ini sensitif. Ya. Saudara, kalau kita dengar sesuatu pujian, yaitu pujian bagi Allah, saudara, kita masuk dalam penyembahan sampai hati kita hancur, brokenness. Kita tidak pedulikan lagi samping kiri, depan belakang, kita merasa masuk dalam hadirat Tuhan. Membangkitkan emosi hati kita, jiwa kita. Kita ingin berjumpa Tuhan, kita ingin melekat kepada Tuhan. Tangan kita tiba-tiba terangkat. Mulut kita tidak bisa tahan, kita memuliakan Tuhan. Nah, ini yang kita harus jaga. Harus kita pelihara sampai kita dipanggil Tuhan atau Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Nah, kalau saudara tidak ada hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, bagaimana sensitif hati kita, jiwa kita, cepat marah. Emosi yang tidak terkendali membuat kerugian yang besar. Ya. Kita ditutup oleh apa? Kekuatan iblis. Gampang emosi di jalan, di rumah, di mana saja. Ingin bertengkar, ingin ribut. Begitu dengar sedikit saja terpancing emosi, kekerasan terjadi. Begitu saudara masuk dalam suasana yang tidak enak, seperti pandemi, seperti ini, sudah saudaraku kasih dalam Tuhan kalap. Ya. Saudara sudah lupa diri bahwa kita punya Tuhan, saudara memiliki firman, itu dilupakan semua. Rasa ketakutan, kekhawatiran, apa saja dihalalkan, apa saja saudara dikerjakan, yang penting emosinya tercapai. Nah, Tuhan ingatkan pada minggu ini, tanggalkan itu semua. Amin. Kita inilah calon mempelai Kristus. Kita harus menjadi mempelai Kristus. Bukan calon lagi, harus menjadi mempelai Kristus. Amin. Bawa hatimu, jiwamu untuk Tuhan. Amin. Sensitif pun hatimu, jiwamu untuk hancur hati untuk Tuhan. Amin. Segala sesuatu serahkan hatimu kepada Tuhan. Perasaanmu kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Melalui hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Amin. Mari kita bangkit. Amin. Sensitif kita buat Tuhan. Memuliakan Tuhan. Perjalanlah bersama roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jaga hati kita, karena kita diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Manusia itu tidak ada kepuasan di dalam hidupnya. Sudah diberikan ini, kurang. Sudah dikasih ini, saudara, aku kasih dalam Tuhan, masih ingin yang lain. Ya, memikirkan yang bukan hak kita. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Maka hidup kita harus mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Dalam segala hal, serahkan kepada Tuhan, karena kita adalah miliknya. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Maka umat-umat pilihan, perbarilah hidupmu. Amin. Dalam kehidupan supaya tidak ada hati yang gelap. Tidak ada hati yang jahat. Tidak ada berjalan dengan kehidupan manusia kedagingan. Yaitu Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan ingatkan pada kita, tinggalkan itu semua. Ya. Lalu apa? Tubuh. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidakkah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Tubuh kita harus kita jaga, ya saudara, karena kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi hidup kita adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Maka tubuh kita harus kita jaga dalam segala aspek. Kita harus betul-betul kita lindungi nih tubuh dengan kekuatan yang saya katakan tadi, Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Dengan hati dan perasaan, yaitu jiwa kita yang kita harus pelihara, supaya tubuh kita ini terjaga, tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tubuh ini juga mengalami juga, saudara, sensitif juga. Ya. Maka tubuh ini harus diberikan ukuran yang pas untuk kehidupan, supaya tubuh ini terjaga. Salah satu, makanan minuman. Tubuh ini perlu makanan, rohani juga kita perlu makanan. Maka dengan saudara kebutuhan kehidupan kita, saudara, makanan itu sangat penting buat tubuh kita. Jangan kita diberikan kebebasan oleh Tuhan sebagai manusia yang hidup. Jangan saudara memberikan makanan di dalam tubuh kita berkelebihan. Minuman-minuman yang tidak layak kita minum. Kita harus saat ini berubah. Saat ini kita harus memberikan ukuran-ukuran di dalam tubuh kita yang untuk kesehatan dalam tubuh kita. Ya. Tubuh ini mengalami sensitif jika saudara memberikan makanan yang tidak layak atau berkelebihan, saudara, sehingga manusia itu hidupnya, saudara, penuh dengan apa? Penyakit. Makan berkelebihan bisa kolesterol, bisa asam urat, ya, bisa kanker dan sebagainya. Maka dengan Tuhan berikan panjang umur dengan tubuh yang sehat saat ini, saudara, ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Jangan saudaraku kasih dalam Tuhan memberi makanan yang tidak layak, memberi minuman yang tidak layak, harus yang layak dan dengan batas-batas. Amin. Kalau tubuh itu sudah sakit, saudara, saudara jangan sampai terjadi. Makan sedikit lambungnya kumat. Makan sedikit darah tinggi. Makan sedikit asam uratnya tinggi. Ya. Dan sebagainya. Ya. Bukan tubuh ini penuh dengan penyakitan, saudara. Tubuh ini Tuhan sudah berikan dengan sehat sebagai, ya saudara, bait Allah yang kita harus jaga. Tubuh ini, saudaraku kasih itu tergantung dalam kehidupan kita. Maka itu roh kita harus kita jaga. Hati kita tuh kita harus jaga supaya tubuh ini juga terjaga. Amin. Jangan sampai kita hidup tapi penyakitan. Bayangkan kalau kita diberi umur panjang oleh Tuhan, ada satu meja. Ya, keluarga kita diberkati. Ada makanan ini, ada minuman ini. Silakan makan. Begitu dibuka, aduh, kolesterol. Waduh, ini nggak boleh, lambung saya bisa naik. Wah, ini nggak bisa, darah tinggi saya kumat. Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Apa yang harus dimakan? Dikasih daun-daunan, asam urat. Dikasih daging, kolesterol. Lalu hidup ini buat apa? Buat apa?
Maka itu saudaraku kasih dalam Tuhan. Dari sekarang ini tubuh harus kita jaga. Diberi makan apapun kita bisa makan, tapi sebatasnya, sesuai ukuran. Saudara jaga tubuh. Amin. 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 Ya, minum juga. Banyak minum air putih. Jangan air putih sedikit, bir yang banyak. Cap tikus, cap kelinci, cap buaya. Nggak tahu deh. Kalau tanpa minuman ini rasanya nafsu makan kurang. Emosi bisa tinggi. Itu manusia lama, manusia kedagingan. Nah, bagi saudara yang terikat dengan alkohol, belajar berhenti. Saudara banyak minum air putih. Sebelum minum air putih, saudara berdoa. Biar air putih itu menjadikan sehat bagi tubuh kita. Amin. Amin. Ya. Nah, tubuh ini juga harus ada jam-jam istirahat. Tubuh ini saudaraku kasih Tuhan kita harus jaga. Jangan suka begadang. Apalagi di depannya ada catur kuda, catur benteng. Ya. Apalagi ada domino. Cobalah tubuh ini dijaga, harus ada jam istirahat. Amin. Saya izinkan kalau saudara begadang setiap hari baca firman. Nggak ada yang amin kan? Nggak ada yang amin. Boro-boro pak begadang baca firman. Satu ayat aja saya udah tidur. Saudara, ayo buat tubuh kita kuat. Buat tubuh kita sehat. Biar Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ada terus menuntun hidup kita. Kita akan meraih janji Tuhan. Dengan umur panjang ini kita sudah melewati gelombang kedua. Saudara, saya percaya saudara akan meraih kemenangan yang luar biasa. Sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Ya, mari kita jaga dalam tubuh kita ini. Jangan dikotorin dengan hal-hal yang tidak baik. Berhenti judi. Berhenti mabuk-mabukan. Amin. Berhenti minum makan yang berkelebihan. Ya, saudara jangan makan B1, B2, B3, B4, B5, babat semua. Satu ekor habis semua. Ya, jangan saudara. Jaga. Amin. Yang suka makan ini ya makanlah secukupnya. Amin. Haleluya. Amin. Kalau saya kasih tahu, kalau makan tuh secukupnya. Pak, saya secukupnya Pak. Bapak buktikan. Kalau saya tuh makan tuh tidak lebih dari 2 suap. Saya tuh makan selalu 1 suap Pak. Nih Bapak, lihat, saya buktikan. Memang makan 1 suap. Tambah lagi 1 suap. Nggak ada 2 suap. Itu alasan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Coba saudara lihat perut-perut saudara. Bagaimana? Kalau wanita mengembang biasa sudah melahirkan anak. Kalau pria bagaimana? Melahirkan kagak, mengandung enggak, terus gede iya. Haleluya. Amin. Boleh tengok dulu dong perut kita. Haleluya. Amin. Ini sarang penyakit loh, hati-hati ini. Ya, saya nggak menunjuk sebelah kanan saya siapa itu orangnya, enggak loh. Ya, ini hati-hati. Ada usus, ada ini, ada itu, hati-hati nih. Bahaya ini. Ya, kalau celengan perutnya gede bagus, banyak duit. Tempat duit. Nah, kalau perut gede bagaimana? Kok saya jadi belok ke situ? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita jaga kehidupan kita supaya kita sehat rohani, jasmani, serta kita pasti diberkati Tuhan. Umat Tuhan pasti diberkati dengan umur panjang ini. Supaya roh jiwa tubuhnya yang Tuhan percayakan terus kita hidup ini, maka itu saudara libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, tatap yang ke depan, jangan di belakang saat-saat ini. Di dalam Yesaya 43:18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari pergunakan waktu yang ada yang sekarang ini. Dan yang akan datang dengan umur panjang masuk paradigma yang baru untuk menjadi umat pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Ya. Jaga rohmu. Ya. Jaga jiwamu. Jaga tubuhmu. Itu semua tergantung kita. Masing-masing. Mau terpelihara tubuhmu, engkau harus jaga. Engkau mau menjadi umat pemenang lebih dari pemenang, harus dijaga. Engkau mau meraih janji Tuhan, saudara harus melekat pada Tuhan dengan kehidupan yang benar. Amin. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita terus perkatakan dan imani Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan ibadah raya dan diakonia. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah bawa kepada Tuhan Yesus melalui scan barcode ataupun juga melalui transfer ke nomor rekening gereja Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara menabur, membawa persembahan karena mengasihi Tuhan. Bawa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan pelunasan gedung gereja, dan juga persembahan diakonia, persembahan ibadah raya. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Bapa dalam sorga, terima kasih buat persembahan yang anak-anakmu sudah persembahkan dalam ibadah ini. Mereka melakukan karena mengasihimu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah janjimu Tuhan digenapi dalam kehidupan anak-anakmu. Apa mereka tabur dalam nama Yesus, mereka tuai, pelipat gandaan,
Dan Tuhan tumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang setia kembalikan persepuluhan. Karena mereka sadar itu adalah milik-Mu. Bukakan tikap-tikap langit. Curahkan berkat sampai kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa tidak ada lagi mengalami kegagalan terus-menerus. Tidak ada lagi mengalami kekurangan. Umat-Mu akan menjadi kaya, kian kaya menjadi sangat kaya. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Pelihara umat-Mu Tuhan secara ajaib hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati bangsa kami. Damailah Indonesia. Baik, katakan damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami, Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf. Amin ya Tuhan. Semua pemerintahan pusat sampai ke daerah, TNI Polri, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga keutuhan Indonesia. Engkau menjaga NKRI, Engkau menjaga Pancasila, kebinekaan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Karena kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan bagi Indonesia, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami percaya dan kami berkatakan Indonesia menang terhadap COVID-19. Indonesia menang terhadap resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, curahkan damai sejahtera-Mu untuk seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami memberkati juga, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, Gembala Sidang kami, keempat wakil Gembala Sidang, sekeluarga mereka masing-masing, juga karayon kami Tuhan, dan keluarga Bapak Pendeta Heron Dulaf Anton dan keluarga. Semuanya Tuhan berkati, lindungi, sertai. Pakai lebih heran lagi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Mari Bapak Saudara angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu. Terimalah berkat, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.